Halo teman-teman semua, kembali lagi dalam channel ini yang dimana pada kesempatan kali ini kita bakal membahas tentang bagaimana cara membuat esai ya. Jadi esai ini juga merupakan bagian dari karya tulis ilmiah yang biasanya sering dilombakan ya, baik tingkat provinsi ataupun regional maupun tingkat nasional. Nah, jadi ini adalah video lanjutan daripada video-video sebelumnya, di mana episode sebelumnya itu kita fokus membahas LKTI. Nah, sekarang kita bahas esai, yang dimana esai ini tidak akan terlalu panjang serinya, jadi kita akan buat lebih singkat. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk subscribe channel ini supaya terus bisa berkembang dan memberikan info-info terbaru ya untuk teman-teman semua, apalagi kegiatan-kegiatan mahasiswa di bidang kepenulisan. Nah, teman-teman semua, sering kita singgung ya, mengapa kemudian kita harus menulis gitu. Nah, pada dasarnya kita adalah agent of change, creator of change, dan creative of change. Ini adalah hal yang sudah pakem dan memang sudah bukan rahasia umum lagi jika ini adalah posisi kita sebagai seorang mahasiswa. Kemudian ketika kita menulis sesuatu, maka itu sudah bisa menjadi hasanah keilmuan yang kemudian bisa bermanfaat untuk orang lain. Dan yang terakhir adalah tanggung jawab dengan kondisi sekitar kita. Jadi cara kita bertanggung jawab salah satunya adalah dengan menulis gitu, dengan menuliskan apa yang kemudian kita lihat dan kita rasakan dalam sebuah tulisan. Itu merupakan salah satu cara kita bertanggung jawab dengan kondisi sekitar kita. Baik, kita sudah masuk ke materi, yaitu adalah esai. Jadi seperti yang sudah saya singgung sebelumnya, jika esai ini merupakan salah satu bagian daripada karya tulis keilmiahan yang kemudian terdiri dari beberapa bagian sistematis terstruktur yang kemudian membahas berbagai macam gagasan terhadap solusi ataupun masalah yang dihadapi seperti itu. Nah, jadi secara umum esai itu merupakan tulisan ilmiah yang mengandung gagasan dan pengetahuan mengenai satu topik berdasarkan riset dan referensi bacaan. Jadi ingat ya, yang paling penting di sini adalah berbasis riset. Nah, kenapa berbasis riset? Karena dia merupakan tulisan ilmiah dan juga eh, berdasarkan pada referensi bacaan. Dan semua hal ini bisa terbentuk dikarenakan sebagai salah satu cara kita dalam menjawab sebuah permasalahan. Nah, kemudian langkah-langkah kita dalam mempersiapkan esai itu yang pertama adalah mencari wawasan ya. Karena ketika kita sudah mengusulkan suatu ide, maka langkah selanjutnya adalah mencari wawasan terhadap hal tersebut. Semakin banyak kita mengetahuinya, maka semakin baiklah kemudian cara kita memahami ide kita tersebut. Nah, dari mencari wawasan, kemudian kita akan mendapatkan berbagai macam informasi ya, berupa ide. Nah, tentu dari bacaan-bacaan yang kita dapat, kita akan memperoleh banyak sekali wawasan. Nah, dari wawasan ini kemudian kita akan memperoleh berbagai macam ide. Nah, tentu dari berbagai macam ide itu kita akan memilih hanya ada satu ide. Seperti itu ya, hanya ada satu ide. Nah, ketika kita fokus pada satu ide ini, maka langkah selanjutnya adalah kita kemudian mencari informasi mengenai ide yang sudah kita tentukan tadi. Ya, mencari informasinya, barulah kemudian kita menulisnya dengan menggunakan EYD yang baik dan benar. Jadi ini adalah langkah simple atau sederhana untuk bisa memulai sebuah esai. Nah, kemudian struktur esai itu pada dasarnya hanya 3 ya teman-teman semua. Jadi hanya terdiri dari pendahuluan, isi, dan penutup. Di mana di dalam pendahuluan itu ada 2 hal, yaitu adalah general statement yang bersifat umum, artinya adalah sebuah pernyataan bersifat umum, dan yang kedua adalah thesis statement atau pernyataan inti. Nah, kemudian barulah masuk ke dalam bagian isi yang terdiri dari ide atau gagasan, kesimpulan, dan seterusnya. Jadi di bagian isi inilah kemudian ide kita itu dicantumkan. Baru di bagian akhir itu adalah penutup yang terdiri dari kesimpulan, saran, kemudian di dalam penutup kita tidak perlu memperkenalkan hal baru karena itu di luar dari apa yang sudah kita bahas sebelumnya dan mengantarkan pembaca pada pemikiran akhir. Jadi kita fokus saja pada akhir dari tulisan kita. Nah, ini adalah skemanya jika kita buat dalam bentuk bagan ya. Di mana di pendahuluan itu ada general statement, ada thesis statement. Nah, di dalam thesis statement yang bersifat inti ini atau khusus ini ya akan dikenalkan ide kita. Jadi ide itu mulai dikenalkan di bagian sini. Baru di dalam isi ya itu terdiri dari beberapa paragraf itu sesuai dengan yang kita inginkan. Ada satu paragraf, 2 paragraf dan seterusnya. Nah, misalkan ya di dalam paragraf pertama itu harus ada 3 hal seperti ini.
yaitu kalimat topiknya apa, kalimat pendukung, kalimat simpulan. Begitu juga di paragraf kedua juga akan memuat kalimat topik, kalimat pendukung, kalimat simpulan, dan seterusnya. Baru di bagian penutup itu adalah kesimpulan dan saran. Nah, dan ini adalah memulai menulis esai. Ketika teman-teman sudah tahu bagaimana cara menulisnya dengan mengikuti langkah-langkah sebelumnya, maka selanjutnya adalah lebih dalam lagi kita akan membahas tentang menentukan masalah ya. Nah, jadi masalah ini adalah salah satu hal yang mendasar yang kemudian mengapa esai itu dapat tercipta. Jadi, semuanya berawal dari masalah. Jadi, kita fokus saja pada masalahnya gitu ya. Fokus sama masalah yang kita temui karena ini adalah cikal bakal esai kita. Kemudian barulah kita merumuskan ide dari masalah yang kita hadapi. Jadi, kita merumuskan ide dari masalah yang kita hadapi, baru kemudian kita fokus membuat outline. Ya, jadi outline ini merupakan garis besarnya. Jadi seperti yang ada di video sebelumnya, jadi ada langkah-langkah membuat outline itu sama ya teman-teman semua, baik di esai maupun di LKTI itu sama. Jadi demikian ya teman-teman semua terkait materi esai sangat sedikit sekali. Di next video kita akan membahas langsung praktik bagaimana kemudian menerapkan ilmu di dalam esai ini. Jadi terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan jangan lupa untuk subscribe channel ini.